kedua, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah menyiapkan waktu dan menyiapkan diri untuk kita boleh memulai kegiatan PO hari ini dan refleksi satuan pendidikan yang mana kita akan lakukan kurang lebih 2-3 jam ke depan. Di sini adalah tempat untuk kita boleh merefleksi seluruh kegiatan kita. Kebetulan semester 1 sudah berakhir pembelajarannya. Jadi refleksi satuan pendidikan secara keseluruhan teman-teman di dalam pembelajaran di kelas yang mengalami langsung. Oleh sebab itu, meskipun saya memantau dan melihat aktivitas teman-teman bersama anak-anak, tetapi teman-teman yang lakukan. Jadi di sini namanya refleksi, artinya kita mengingat kembali apa yang kita sudah lakukan, yang sudah berhasil dan yang belum. Di sini dan forumnya kita berdiskusi bersama untuk kita bersama-sama dengan mama pengawas pembina kita, yang kita bersyukur juga beliau juga fasilitator kita untuk kita mencari jalan keluar sehingga di semester 2 kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang ada. Jadi sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta Ibu Ahmad untuk kita dalam doa sehingga kegiatan kita ke depan boleh berjalan dengan baik. Saya serahkan kepada mama pengawas sekaligus fasilitator kita, Mama Susan yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk kita boleh melakukan refleksi ke depan. Terima kasih, Mak. Waktu dengan kesempatan dan kita Mama Susan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada muslim. Ibu Irma muslim? Tidak? Tidak masalah ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu pada pagi hari ini. Sesuai dengan program sekolah penggerak ya, untuk bulan Desember ini ya. Untuk bulan Desember ini program kita itu masih PMO ya. PMO itu project operasional, project manajemen operasional ya. Itu bukan hal baru karena memang PMO ini sudah pernah dilaksanakan satu kali itu pada kurang lebih 3 bulan yang lalu. Demikian juga termasuk dengan refleksi ya, refleksi satuan pendidikan. Nah kemudian kali ini untuk refleksi satuan pendidikan ini pada akhir semester kemarin itu 2 bulan pertama kita refleksi terkait dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan, hal-hal yang sudah dicapai, dan juga hal-hal yang belum dicapai dengan kendala-kendala yang telah dialami. Nah kali ini sudah 3 bulan terakhir, berarti ini sudah akhir semester, kita akan refleksi ulang untuk mengetahui sejauh mana hasil refleksi yang lalu dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan pada satuan pendidikan Lalu kemudian lagi ada satu program lagi, masih juga program sekolah penggerak, yaitu kucing. Itu artinya pendampingan dan pembimbingan ya. Pendampingan dan pembimbingan terkait dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan. Nah ketiga materi ini ada keterkaitan, jadi nanti sebentar kita akan mengalir dengan sendiri. Ketika kita sudah refleksi, maka nanti kita masuk di PMO itu lancar, karena memang sudah tahu sejauh mana ya. Nanti demikian juga ketika nanti diputing oleh pengawas pembina kepada kepala sekolah, itu juga arahnya jelas. Arahnya jelas itu tentunya terjejak pada refleksi yang kita sudah laksanakan ya. Tidak memilih
artinya yang mana dari refleksi yang ada itu kita tunjukkan salah satu topik yang nanti kita akan bahas dalam kegiatan refleksi ya. Nah karena itu teman-teman kita akan memulai dengan materi refleksi sesuai dengan PPT yang sudah disiapkan, yang juga sudah dibagikan linknya kepada teman-teman. Silakan buka dan kita sama-sama berdiskusi. Nah perlu kita semua ketahui dan sepakati bersama bahwa tentunya dalam suatu kegiatan atau dalam suatu materi itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan itu diharapkan akan dicapai dalam suatu kegiatan. Contohnya hari ini sekarang refleksi apa tujuannya ya. Nah ini ada jelas tujuannya itu adalah pertama kita merefleksi kembali ya, merefleksi kembali atau mengevaluasi kembali tentang bagaimana implementasi ya, bagaimana implementasi pembelajaran dengan paradigma baru dalam hal ini kurikulum merdeka. Nah, ini di sini tertuang di situ 3 bulan, berarti 3 bulan tadi itu mulai dari bulan sejak kita melaksanakan refleksi pada 3 bulan yang lalu ya. Kemudian kita juga diharapkan dapat mengidentifikasi, mampu atau dapat mengidentifikasi praktik baik kerjaanmu, dan kemudian ada kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ya. Itu nanti kita akan beritahu itu nanti kita lihat ada satu yang kita bahas dan teman-teman akan menyampaikan dari keempat itu masing-masing. Nah kemudian yang berikut kita diharapkan kita mampu menyusun rencana tindak lanjut. Jadi sudah ada itu sebenarnya rencana tindak lanjutnya itu sudah ada, tinggal nanti dari hasil refleksi kita ini ada temuan-temuan ya, apabila ada atau apabila ada kendala-kendala. Nah kendala-kendala itu yang akan kita buat dalam suatu perencanaan ya. Suatu perencanaan itu namanya rencana tindak lanjut dalam jangka waktu pendek. Jadi jangka waktu pendek itu kurang lebih paling 1 bulan. Karena memang ini akhir semester ya, bulan-bulan pada akhir semester, maka tentunya paling lambat itu bulan Januari itu sudah rencana tindak lanjut ini sudah dilaksanakan ya. Jika sebentar nanti kita menemukan bahwa memang ada kendala-kendala yang perlu didiskusikan atau perlu didampingi. Nah perlu maksudnya sampaikan bahwa di dalam wadah ini atau di dalam lembaga ini, satuan pendidikan ini ada juga narasumber ya, ada juga narasumber yang sudah dilatih ya, yang sudah dilatih oleh fasilitator ya, dan adalah utusan daripada Kemdikbud. Nah jadi narasumber itu adalah teman-teman yang mengikuti PKP di dalam hal ini kepala sekolah, kemudian 2 guru yang sudah mengikuti PKP, bakarya dan lain-lain sebagainya. Nah untuk teman-teman yang narasumber ini kita nanti sebentar ada kendala dan mungkin kita akan temukan mungkin di antara teman-teman yang non PKP mungkin mereka memiliki mengalami kendala, maka teman-teman narasumber inilah kita akan manfaatkan mereka untuk mendampingi ya, untuk mendampingi teman-teman lewat mana melalui kegiatan refleksi ya, melalui kegiatan refleksi yang biasanya setiap hari itu teman-teman laksanakan itu. Nah tentunya kita juga harus mengacu pada komunitas praktisi yang terbentuk ya. Jadi kita memanfaatkan komunitas praktisi itu untuk teman-teman bisa berefleksi ya, mendampingi teman-teman yang masih butuh pendampingan, masih butuh pembinaan dalam hal yang mana ya, apakah itu dalam hal pembinaan kurikulum atau mungkin dalam penggunaan media pembelajaran atau mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin dalam asesmen dan contoh. Itu maksudnya bercontoh seperti ini. Nanti kita lihat sebentar, kita nanti teman-teman sudah memberikan pendapatnya dan kita lihat ya. Nah kemudian refleksi ini kita kembali kepada yang namanya praktik teman-teman. Jadi nanti sebentar ini teman-teman memberikan opini atau pendapat atau praktik baik itu berdasarkan empati ini. Ingat ini. Apa yang telah terjadi? Contoh, itu artinya praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan. Gitu, ya teman-teman ingat itu. Berdasarkan fakta. Jadi harus
deskriptifkan. Nanti teman-teman sampaikan sudah dalam bentuk rekaman itu yang nanti kita bisa atur untuk ya. Nah kemudian nanti yang operator dari itu sama sebenarnya. Nanti bagian dia memiliki kata kunci dari setiap peserta yang menyampaikan praktik baik. Misalnya rekamannya ada, juga memiliki kata kunci. Kelemahannya gimana, praktik baiknya dia apa, terus kelemahannya harus kenal yang dalamnya. Kata kuncinya itu. Karena apa? Karena itu kita berpijak dari situ untuk kita membuat rencana, menyatakan perasaan. Ya, bagaimana perasaan teman-teman ya tentang hal tersebut. Terus mengapa demikian? Tadi kita teman-teman sudah cerita tentang praktik baik ini. Entah itu positif, entah itu negatif, entah itu kendala, itu teman-teman harus menyampaikan bahwa punya hal ini bisa terjadi. Ya, kami sendiri mengalami dan sendiri juga yang pasti mencari solusinya. Dan sendiri pun juga yang mengetahui bagaimana akar masalahnya. Pasti tahu akar masalahnya. Ya. Lalu kemudian nanti kita masuk dalam P yang ketiga itu pembelajaran. Jadi bagaimana pendapat Anda ya tentang pengalaman itu ya, terus apa yang sudah dilakukan secara baik, terus kemudian apa yang menjadi tantangan. Ini P yang ketiga ini. Berbagi praktik baiknya ini. Nah, untuk berbagi praktik baik ini ada 4 topik ini. Ada 4 topik, jadi nanti terkait dengan pengembangan kurikulum bagaimana praktik baiknya. Nah, pengembangan kurikulum itu mulai dari dokumen kurikulum sampai dengan modul, penyusunan modul, masuk di NIRPP, terus kemudian masuk di ACC. Itu pengembangan kurikulum. Teman-teman punya praktik baiknya itu bagaimana? Diceritakan, ya. Tapi jangan lupa 4P itu ya sayang. 4P itu yang tadi masih sudah jelas. Nah, kemudian nanti yang berikut lagi terkait dengan penggunaan APE atau media pembelajaran. Itu juga teman-teman harus menyampaikan praktik baiknya bagaimana. Ya, lalu kemudian P5-nya ya, P5-nya juga masalah. Itu kan juga masih kembali seperti itu. Cuma kan masing-masing punya pengalaman sendiri. Harus punya pengalaman sendiri. Kegiatan P5-nya. Nah, lalu kemudian waktu P5 itu semua ada kan, yang 4 orang yang ada semua kan? Keterasakan kan? Gitu. Lalu kemudian pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran peserta didik. Itu diferensiasi di sini. Ya, diferensiasi ada di topik yang keempat ini, ya, di aspek yang keempat ini. Jadi teman-teman boleh memberikan berbagi praktik baiknya, tetapi ingat 4P harus, lalu kemudian yang dari 4 topik ini sampaikan semuanya. Kurikulum, penggunaan media ajarnya bagaimana, pelaksanaan P5-nya bagaimana, praktik baiknya dan diminta. Terus kemudian kendalanya, ya, sampaikan. Ingat P5 itu, P4 itu. Lalu kemudian diferensiasinya bagaimana, ya, capaian pembelajaran peserta didiknya bagaimana, itu perlu disampaikan. Suka-dukanya boleh, silakan nanti lihat kembali ini P4 ini. Jadi mulai dari apa yang terjadi, itu praktik baiknya. Lalu kemudian bagaimana rasanya, pengalaman teman-teman, ya. Lalu kemudian nanti pendapat teman-teman tentang perasaan itu, pengalaman itu. Lalu mana yang sudah baik, mana yang masih perlu menjadi tantangan, mana yang masih perlu diperbaiki, ya. Atau masih perlu ditarik kesimpulan daripada hal yang telah terjadi itu. Nah, kemudian nanti penerapan ke depan itu apa yang perlu diterapkan ke depan, terus mana yang perlu diulangi, ya, terus kemudian apakah ada modifikasi tertentu. Makanya P4 itu bukan di situ. Selain itu teman-teman selalu bicara tentang 4 aspek ini, ya, itu harus ingat yang P4 itu. Ini apa nih kata sudah ke saya? Kurikulum memang jujur untuk saya sendiri, kalau memang dalam pengerjaannya kan kita tim, jadi saya terbantu untuk itu. Jujur itu saya seperti itu. Lalu untuk alat ajar, terkadang saya masih pakai ini kan, tidak kan? Atau bagaimana? Karena ini
sebenarnya sesuai kebutuhan anak. Jadi untuk alat ajar ini yang kalau untuk lospa mungkin bisa dicari, tapi kalau untuk media-media yang lain mungkin saya agak kesulitan karena kita kan bagaimana cara mau menyediakan ini masih butuh waktu, kalau kita pulang sudah agak sore, jadi untuk waktu untuk mau cari lagi tuh lospa yang lain. Kalau untuk belajar Pancasila kan itu kita kebersamaan tim juga sama dengan kurikulum tim, jadi tidak terlalu ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran itu jujur masih ada ya istilahnya masih ada pemaksaan dari guru, karena dalam berjalannya kan masih ada anak-anak yang tidak mau, kita harus tarik lagi kembali ke topik dan segala macam. Itu memang butuh kerja keras, perlu pemahaman karakteristik anak itu supaya pada saat pemetaan kita tahu kebutuhannya. Jadi kemarin saya sempat mendata anak-anak didik saya itu kebanyakan itu anak nomor 2 sebenarnya. Dan saya mencari masukan-masukan bagaimana cara untuk penyampaian kepada anak yang nomor 2 sesuai urutan kelahiran. Ada tunggal, ada dia yang anak pertama, ada yang anak nomor 3. Tapi itu hanya beberapa orang. Lebih banyak anak nomor 2. Jadi itu yang perlu saya dalami lagi. Itu saja Mama, terima kasih. Anak nomor 2 itu yang sana juga bagaimana ya? Itu yang masih saya pelajari. Kalau untuk saya kumpulkan mereka sama-sama, itu mereka bisa. Saya memberikan motivasi mereka kembali lagi ke topik. Tapi untuk anak pertama dan anak tunggal ini kadang-kadang itu yang mereka saya beri pisah mereka untuk ini. Kalau tidak mereka mengajak mau bermain, tidak terarah dengan topik. Iya. Dan mereka lebih banyak mau belajar. Iya. Jadi cara terbimbing itu masih perlu saya belajar lebih lanjut lagi. Tapi untuk yang kelompok anak nomor 2 itu bisa diatur. Bisa diatur. Saya mau bermain bebas. Apa refleksi ibu? Refleksi diri. Kira-kira kekurangannya mana ya? Adakah itu? Ya, mereka datang itu dari awal memang sudah menuju pada media yang mereka suka, ya itu saja. Dan untuk mau mengembalikan mereka itu hanya beberapa menit. Nanti kembali lagi, mereka akan lari ke sana dan saya mencoba. Hanya kesulitannya kalau teman-teman yang lain itu mereka bisa taat melakukan misalnya. Tapi hanya untuk beberapa orang. Dalam satu kelas itu berapa anak yang ada 13? tidak maksudnya anak yang hanya Sekarang 3 orang. Sampai saat ini Bu akan Bapak menemukan mengapa mereka tidak tertarik. Saya memberi bimbingan mungkin teman-teman mereka yang lain main, dan saya ajak, saya katakan bahwa teman-teman datang ke sekolah dan bermain, ada waktu kita juga bersama dengan teman, bersama mengajar. Mama bilang ini bukan belajar. Jadi pemikiran belajar yang mereka dapat dari orang tua adalah tulis baca. Kalau itu mereka mau. Tapi kalau untuk dengan bermain kayak misalnya menyusun ini konsep 1 dengan tutup botol 1, mereka berpikir itu bermain. Mereka tidak mau. Kalau tulis gambar sebut namanya mau. Kalau ganti media juga sama. Karena Mama bilang bukan belajar. Mereka selalu berpatokan kalau Mama bilang itu bukan belajar. Jadi saya di rumah Mama kasih belajar saya 1 tambah 1. Jadi ada yang mau menghitung.
mereka tidak mau sama sekali. Pernah mama Eri masuk dan anak itu dia tidak mau. Jadi ibu saya hanya mau mengikuti. Jadi saya beri materi yang lain, hanya khusus untuk dia hari ini. Karena ini memantik mereka untuk menawarkan mereka untuk bisa menggunakan media ini untuk istilah mengenal simbol-simbol itu. Pernah, hanya mereka lebih cenderung ke apa yang mereka Maunya mau. tulis? Iya, maunya tulis. Jadi kebanyakan ya saya ya secara jujur saya untuk batasi juga. Pernahkah contoh diberikan ke kelas ini? Contoh dia mau tulis satu, coba dibentuk satunya dulu mau tulis, itu tawarkan. Bentuk Nah, hanya menggunakan plastik warna ditulis boleh. pernah seperti itu. Hanya memang kembali lagi mereka maunya tulis, semua maunya tulis. Tapi kembali mereka ya. Itu kalau mau Kan tulis, secara pembelajaran ini kan tidak nah berarti ini kendalanya ke orang tua. perlu pemahaman. Khusus 3 orang ini ya. Kalau yang lain tidak kan? Kadang-kadang ikut-ikutan juga. Banyak orang tua yang datang tidak belajar. Kan? Nah, itu Kami lihat dari luar, nih itu hanya bermain saja. oh, ya. Mama, itu kami punya sistem prinsip bermain sambil belajar. Itu di tahu. Kalau di fase fondasi memang kita pengenalan sosialisasi kepada mereka. Tapi kalau untuk di tingkat yang lebih tinggi kelas 1, kelas 2 itu baru mau misalnya ibu itu terlambat ibu. Harusnya sekarang. Jadi kami berpikir begini kalau yang mana. Ya ibu, kurikulum merdeka ini ya itu merdeka hanya memang pemahaman mereka lari dari ke sana. Jadi ya saya juga agak kesulitan itu. PR Ya. PR nanti itu berarti sudah PR ini untuk satuan pendidikan. Itu benar-benar nanti tahun depan saya itu nanti akan pemeriksaan tindak lanjut ya. Pertama dengan orang tua murid menghadirkan fasilitator pengawas boleh supaya kita bisa memberi pemahaman pada orang tua. Karena itu memang ada orang tua yang mengalami. Itu pertama, itu pembukaan. Yang kedua, pada waktu kegiatan pembukaan, maaf tolong sampaikan kepada anak-anak bahwa cara kita belajar dan bermain di sekolah ini menggunakan ini. Atau contoh media yang sudah disiapkan, contoh maaf ibu atau kita tunjuk seperti ini. Jadi anak-anak jangan sampai mama bilang cara belajar itu seperti ini, itu baru namanya belajar, tidak. Sampaikan di anak-anak. Kita di anak-anak itu menggunakan alat, ya kan, mengelompokkan menggunakan alat. Nanti juga kita akan sampai di tulis juga atau generasi, ya, generasi dan numerasi. Yang penting mereka punya keterampilan itu sudah jelas. Apalagi kalau semester 1. Nanti kalau masuk semester 2, ya kan, nanti arahnya ke sana. Tapi arahnya itu bertahap kan, semester 1 sudah melewati arsip, terus menyebarkan, menghubungkan, sudah kan ada semester 1 sudah lewati kan, membentuk, menyusun, ya kan sudah melewati. Kemudian nanti semester 2 dulu baru dia meniru. Meniru masih bisa semester 1 juga boleh. Meniru bisa. Meniru angka, meniru huruf, tapi jangan lupa disertakan dengan media. Dalam RK itu gambar koma, gambar apa nih, sisrat, semangka, ada berapa, nanti anak tinggal hitung, tulis 5-nya di situ, boleh. Atau menghubungkan, ya, berapa jumlah ini, terus angkanya di sana, anak tinggal menghubungkan, itu boleh. Sayang? Saya sudah melakukan itu juga. Iya, masih orang tua ya. Karena kalau misalnya saya protes kepada mama, berarti yang lain juga nanti aku berpengaruh.
Tapi yang penting teman-teman berupaya sepanjang 1 tahun itu ya. Karena memang untuk kurikulum merdeka ini juga di dalamnya termasuk generasi dan generasi juga. Karena memang mereka kelas-kelas persiapan. Tapi yang penting metode dan tekniknya itu kita tetap menggunakan bermain sebentar. Jadi hati-hati sekali teman-teman mendikte TK Ini mendikte itu adalah mereka tuh bisa sudah sama kayak orang tua punya teknik di rumah. Untuk teknik di rumah kan dikte, kalau kita dibagi ya. Jadi itu nanti kita akan memberikan penekanan, pemahaman pada orang tua. Ini akar masalahnya dari orang tua. Ya, untuk masalahnya apa untuk kita semua ya. Gitu. Jadi ini awal ini memang begitu, tidak bisa totalitas, berproses. Karena memang selama ini kan paradigma orang tua itu sudah tertanam seperti itu. Dan sekarang kita mau merubah paradigmanya orang tua, bukan hanya paradigmanya anak saja, bukan hanya paradigmanya guru saja, tetapi paradigma orang tua juga termasuk di dalamnya kita harus merubah perannya. Tapi perannya, jadi intinya mama mereka takut karena itu kalau buat seperti ini kalian takut kalau mereka masuk ke stage mereka tidak bisa. Itu sudah, itu kan dari dahulu itu seperti itu. Tapi yang penting teman-teman usahakan mereka di semester 2 itu kan sudah mengenal, ya kan? Istilahnya mengenal huruf A sampai Z itu pasti usahakan itu. Makanya teman-teman cara memperkenalkannya itu program, jangan semua satu kali, itu salah. Jadi tanamkan dulu A sampai dengan ABCDE contoh, tanamkan dulu dengan menggunakan berbagai media yang huruf awalnya A, B, dan C dan seterusnya sampai 13A itu kuasai betul bermasuk pada B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai C semester 2 itu. Saya tanamkan betul untuk mereka mengenal karakternya benar-benar, tapi jangan lupa melalui belajar bermain. Menggunakan berbagai media secara kontekstual, tentu kontekstual itu. Online juga boleh. Anak-anak boleh menggunakan mouse untuk menulis 1, 2 di itu boleh. Itu kan IT, boleh saya. Boleh pakai mouse terus menulis tarik 1. Tapi ingat nanti ibu dong siapkan benda di sini. Ini berapa nanti? Jadi itu di dalam ini. Nah ini, jadi ibu tuangkan dulu benda-benda di dalam kotak, terus suruh dia hitung, terus dia tulis pakai nos. Menarik itu, mereka akan lama di situ. Sayang, yang bagi mereka tahu, nanti gampang. Teman-teman harus kreatif dalam hal itu, bisa rubah-rubah metode. Sayangnya, makanya tiap hari teman-teman harus hidup dengan laptop. Harus, jangan lagi. Di sekolah kantor tidak bisa IT, berbasis IT, ya begitu. Anak-anak senang, coba itu anak-anak 3 orang yang apa nih, yang tadinya mereka mau harus bermain apa nih bermain bebas, coba ajak mereka dengan baik. Ya, kalau saya bicara mereka akan setia jawabannya di HP itu. Saya mati HP saya. Kadang minta pantun. Lihat ada berapa di sini. Mana sih? Saya punya pun nanti sudah ada. Keren. 2 orang satu meja, anak 2 1, 3 boleh. 3 orang satu meja situ boleh, yang satu laptop sampai antar 1. Ibu tangan yang lain sudah mereka asik. Asal ibu siapkan bendanya. Tinggal mereka itu mereka tulis menggunakan nos. Sayang? Oke deh. Ada solusi tuh sudah. Contohnya itu bercontoh. Terima kasih Ibu sudah deh. Sekarang kita tinggal lagi. Untuk pengembangan kurikulum operasional, di sini kami sudah membuat modul ajar, dan di sini kami setelah modul ajar itu kami langsung ke RPPH. Kami tidak menggunakan RPPM, dan RPPM ini rencananya nanti di semester 2 kami akan menggunakan RPPM saja, tidak lagi menggunakan RPPH. Dari modul ajar ini yang kami tuangkan di dalam adalah tujuan pembelajaran
misalnya dalam satu hari pertama 2 anak yang dinilai untuk checklist, 2 anak dinilai untuk hasil karya, tapi anak-anak yang berbeda. 2 orang anak ini dinilai minggu ini di hari pertama, kemudian di minggu berikutnya misalnya di hari kedua lagi dia dinilai. Jadi tidak setiap hari menilai 1 anak saja. Itu untuk assessment, itu harian. Setelah harian kami masukkan dalam refleksi bulanan. Refleksi bulanan itu merangkum semua penilaian yang selama dalam bulan itu dibuat dalam refleksi bulanan. Nah, nanti refleksi bulanan itu kami masukkan dalam penilaian akhir di penilaian capaian pembelajaran. Untuk refleksi assessment ini kami juga kemarin ya rencananya kami nanti untuk kelompok itu 3 bulan. Setiap 3 bulan kami akan melakukan penilaian akhir itu, jadi setiap 3 bulan melaporkan kepada orang tua. Untuk penyusunan modul ajar saya sudah lumayan untuk mengerti tentang penyusunan modul ajar, tahap-tahapnya seperti apa, karena kami juga sudah mengikuti kelompok karya, jadi sudah banyak juga yang kami dapatkan dan kami akan menerapkannya di lembaga. Untuk penggunaan alat ajar atau media pembelajaran, kami di sini kekurangannya untuk penggunaan LCD, IP ini masih jarang kami gunakan karena agak sulit. Setiap hari kami harus pasang, pulang, harus bongkar karena tidak bisa gantung di ruangan. Jadi dan tidak bisa juga ditinggalkan karena tidak ada penjaga sekolah. Jadi setiap hari itu harus pasang, bongkar. Jadi kadang kalau pagi sudah sibuk dengan anak, ibu suruh lupa untuk pasang LCD. Jadi kadang langsung saja kasih anak nonton pakai laptop. Tidak lagi pakai LCD karena agak sulit untuk setiap hari harus bongkar pasang. Jadi itu mungkin untuk media pembelajaran dan praktik baiknya kami. Seperti yang ini, yang digantung ini, jadi setiap topik itu kami siapkan seperti ini. Jadi ini bisa jadi pertanyaan pemantik untuk anak, pertanyaan pemantik yang berupa gambar. Jadi saat anak masuk kelas untuk minggu ini, misalnya ini topik tanaman obat, jadi anak saat masuk anak sudah bisa lihat, oh ini kayak di rumah, ini ada di rumah, namanya ini serai biasa mama pakai di rumah. Jadi ini juga menjadi pertanyaan pemantik awal untuk anak. Jadi setiap topik itu kami ganti gambarnya. Jadi topik tanaman obat ini yang kami ganti tanaman obat. Nanti topik untuk semester 2 ini ada amesta. Jadi itu kami sudah siapkan gambar bulan, bintang, matahari, bencana-bencana alam. Itu sudah kami siapkan. Jadi itu untuk perangkat ajar. Dan untuk pembelajaran dalam kelas itu seperti tadi yang dikatakan Ma'ata, bahwa ada anak Ma'ata yang orang tua minta untuk anak bisa tulis. Kalau pengalaman kami di kelompok A, karena kelompok A ini ada yang usia 3 tahun, dan kami tidak pernah suruh tulis untuk kelompok A, tidak kami suruh tulis, tapi pembelajarannya huruf itu kami print, jadi kami taruh di karpet, angka 1 sampai 5, tapi ukurannya cukup besar. Setelah itu kami siapkan media, ada keong, biji-bijian, biji salak, buah pinang. Jadi setiap mereka menyusun mengikuti angka-angka yang ada. Nah, pernah baru-baru ini ada spidol di meja dan mereka ambil lalu tulis di papan, dan ternyata mereka sudah bisa tulis itu. Keren. Ada beberapa anak yang sudah bisa, dan mereka tulis sendiri angka di papan karena dibiasakan untuk mereka menyusun menggunakan biji-bijian, batu. Jadi mereka menyusun. Saat ada spidol tidak disuruh pun mereka angkat dan tulis. Dan setelah tulis mereka bilang jangan hapus, saya ikut empunya. Itu untuk yang kelompok A. Jadi saya dengan Irma di kelompok A sempat kaget, kok tidak pernah suruh tulis tiba-tiba sudah bisa tulis anak-anak di kelompok A. Nah itu untuk mungkin itu praktik baik kami di pembelajaran dalam kelas. Dan untuk
juga misalnya kalau topik ini tanaman hias seperti baru itu, kami print juga gambar tanaman jahe dan kata jahenya di bawah. Jadi setelah itu mereka mencari menggunakan kartu huruf. Kartu huruf itu kami buat warna-warni, jadi mereka cari dan susun seperti itu. Dalam hari itu ada beberapa kegiatan yang kami siapkan, yaitu menyusun angka menggunakan biji-bijian, menyusun kata dengan kartu huruf, dan kami juga ada membuat wedang jahe. Tapi di situ untuk pembelajaran dan diferensiasinya mungkin kami masih kurang di situ, karena seharusnya pembelajarannya itu kalau misalnya ada yang masak wedang jahe, ada yang minatnya di angka, di huruf, seharusnya anak memilih mana yang mereka suka. Dari situ untuk yang menyusun angka dan menyusun huruf, mereka sudah sesuai minat. Oh, semuanya ibu guru sudah siapkan ini. Anak-anak silahkan minatnya di mana, sukanya di mana. Ada juga mencak menggunakan kunyit, belimbing. Nah, jadi mereka sudah asik sendiri. Tapi salahnya kami untuk yang pembuatan wedang jahe itu, karena kami pikir semua harus tahu caranya, makanya itu di akhir kami buat, dan semua hanya duduk, dan satu-satu orang yang kami pilih, maksudnya siapa yang mau untuk geprek jahenya, dia yang maju deh geprek jahe, geprek sereh. Tapi setelah itu mama kepala sekolah masuk dan bilang, ini seharusnya tadi saya berjalan saja semua. Jadi yang minat untuk masak wedang jahenya, mereka menuju ke wedang jahe dan mereka masak. Itu jadi satu kali jalan. Jadi itu untuk pembelajaran kami ke depannya, untuk pembelajaran kami diferensiasi. Mungkin kami harus lebih tingkatkan lagi sesuai minat anak, tidak memaksakan atau tidak menurut anak tunggu ini di akhir, jadi semua harus tahu ini. Kan tidak perlu, kalau setelah itu kan setelah lihat ada anak yang tidak minat itu, tidak mau buat itu. Jadi setelah itu kami juga dengan kepala sekolah langsung bilang itu, makanya saya bilang itu harusnya berjalan satu kali. Jadi anak yang minat buat wedang jahe, mereka buat sendiri seperti itu. Baik, itu mungkin untuk pembelajaran dalam kelas untuk penggunaan alat ajarnya. Untuk profil pelajar Pancasila sudah berjalan di bulan Agustus, dan itu sudah masukkan tidak ada. Jadi semuanya sudah berjalan. Kami puncaknya di tanggal 18 dan tanggal 19 ada fashion show dan ada karnaval parade busana adat. Di situ kami mengangkat tentang anak untuk mencintai budaya daerah di tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang kami angkat itu selama 3 minggu. Minggu pertamanya itu kami mengenalkan kepada anak tentang kami ada putar video tentang perjuangan pahlawan. Setelah itu video tentang aneka busana daerah di Indonesia, dan video tentang busana daerah dan perjuangan pahlawan itu. Setelah itu minggu berikutnya kami mengajarkan anak untuk mencintai bendera dengan cara anak membuat kolase bendera menggunakan ampas kelapa yang mereka warnai sendiri ampas kelapanya, lalu mereka buat menjadi kolase gambar bendera. Yang begitu juga mereka pasang sendiri, membuat sendiri hiasan sekolah menggunakan kain. Jadi sekolah kami hanya menyiapkan kain warna merah dan putih secara terpisah, lalu mereka buat sendiri. Warna merah harus ada di bagian mana, warna putihnya harus ada di bagian mana, lalu mereka pasang sendiri. Lalu mereka juga buat pasang umbul-umbul sendiri, karena mereka lihat di sebelah kantor BNN bilang, ini kenapa itu kantor BNN di sebelah benderanya bukan merah dan putih saja, tapi ada yang warna-warni. Jadi kami jelaskan bahwa itu namanya umbul-umbul, dan kita juga nanti pasang sebentar. Kalau begitu kita juga harus pasang. Jadi setelah itu kami siapkan umbul-umbul, dan mereka yang ikat sendiri, mereka yang angkat sendiri, dan pasang di depan sendiri. Dan itu selama 2 minggu, dan minggu ketiganya itu puncaknya persiapannya fashion show dan parade busana adat di proyek profil belajar Pancasila. Yang terakhir tentang pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kelompok A itu tahun pertama sebenarnya belum menggunakan kurikulum pendidikan sesuai. Tapi di sini kami berpikir bahwa yang kepala sekolah bilang
bahwa nanti tahun berikutnya juga pasti sudah digunakan dan sudah berlaku. Jadi kita mulai saja dulu. Tidak bisa kita buat dalam satu sekolah ini. Masa kita mau buat 20. Jadi kita menyesuaikan saja untuk kelompok A. Capaian pembelajarannya mungkin belum sama seperti kelompok B karena kelompok A itu ada yang usia 3 tahun. Jadi mereka untuk capaian pembelajarannya belum bisa sama seperti kelompok B. Oleh karena itu kami dalam membuat tujuan pembelajaran kelompok A itu agak sedikit levelnya di bawah. Levelnya lebih di bawah untuk kelompok A. Jadi tujuan pembelajaran dan kegiatannya pun kalau misalnya kelompok A sudah sampai angka kelompok B sudah sampai angka 10, kelompok A baru 3, ada yang 5, ada yang baru sampai 3. Huruf juga untuk kelompok A mungkin baru vokal, mereka belum bisa yang terlalu banyak huruf pun mereka belum bisa. Kita suruh susun kata misalnya jahe pun mereka hanya cari huruf J, huruf E, A, E sudah capek tidak mau lagi ibu. Jadi kita tidak bisa paksa. Oh kamu harus cari semua kamu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu untuk kelompok A mungkin belum bisa sama capaian pembelajarannya belum sama dengan kelompok B. Mungkin di tahun berikutnya mereka kan sudah di kelompok B jadi sudah bisa selesai. Baik, terima kasih. Terus jelas. Dan sebetulnya itu sudah. Itu nggak implementasi kurikulum. Maaf, tidak saya harus itu metode-metode yang teknik yang dilakukan kelompok A itu. Kemudian begini, saya tertarik, kita semua tertarik nih. Ternyata ibu sudah sadar bahwa dengan teknik bermain sambil belajar, anak tahu tidak dilakukan dengan sendirinya tidak. Karena apa? Kurikulum ini disusun oleh tim pakar psikologi terlibat di dalamnya, bukan asal. Ya, tidak asal. Dan mereka sudah tahu melalui berbagai penelitian sudah tahu bahwa hanya melalui kegiatan bermain sambil belajar yang anak bisa mengenal karakter dan huruf atau angka-angka. Kalau tadi huruf sudah mengenalnya, maaf. Kemudian tidak salah, anak bisa tulis. Tidak diajarkan oleh ibu, hanya melalui kegiatan pengenalan menggunakan berbagai media belajar yang menarik bagi anak. Saya berharap yang praktik baik dari kelompok A itu kelompok B sudah demikian. Tapi masukan ingatkan praktik baiknya Ibu Rukmi, pengalaman baik Ibu Rukmi terkait dengan orang tua melakukan anak ini nanti belajar terkenal huruf. Itu nanti Ibu Rukmi akan menyampaikannya pada saat pertemuan dengan orang tuanya. Kita minta itu. Nanti perlu diberikan waktu supaya menyadari orang tua itu, ya, teknik memberikan pendampingan kepada anak tidak seperti yang orang tua memberikan pendampingan. Usia, ya usia tahun, anak usia ini, caranya tidak seperti, ya, itu nanti pagi-pagi kita sudah ditanya, saya, itu nanti bisa menunjukkan pada orang tua yang mereka, ya. Nanti contohkan anak-anak yang mana, terus kemudian orang tuanya yang mana, terus nanti kita akan bisa berkata dari orang tua anak. Nah, anak usia ini hanya dalam kegiatan bermain dan belajar, ternyata dia sudah mengenal, sudah bisa tulis sendiri, dia seperti ini. Saya, ya, itu. Oke, kemudian yang berikut terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa dalam hal penggunaan ID kan menggunakan FC berapa satu atau dua. Kesulitannya ini beberapa pasal. Kita lihat, maksudnya ini ada berapa kelas ya? Tiga kelas kan? 3 kelas, nah ada sendiri, diurut dengan ilmu Irma, terus ilmu Inggris.
sendiri. That is fast. Sekarang Pak Yos yang harus ekstra. Pak Yos harus berperan betul. Itu maksudnya minta kesediaan, mohon dukungan. Itu Pak Yos untuk yang pagi-pagi sampai itu sini berdua di kelas. Nanti bagaimana mengatur dengan kelas yang satunya itu diatur karena yang dua. Karena itu sangat menarik sekali untuk anak-anak. Ya, sangat menarik. Maksudnya mau kasih tantangan. Maksudnya mau kasih tantangan ya. Engkau sudah laksanakan atau belum? Tapi ke depan upayakan anak-anak kerja dalam kelompok dengan kita satu sekali. Dihasilkan oleh sejumlah anak. NKI berbasis IT, contoh, maksudnya contoh ya, gunung. Ini tema alam semesta ya, di bulan Januari ya, topiknya. Terus ibu guru menggambar gunung, ya, satu gunung di laptop, pasang di LCD, pasang di sini. Kemudian 3 anak contoh, mereka mengarsir gunung ini, mengisi, kalau bukan mengarsir mengisi pola gunung ini, menggunakan sampai yang ada, tapi di atas, masukkan di dalam model gunung sampai pola, tapi kerjanya sama-sama, bisa. Tapi teman-teman pandang mereka tidak akan lepas dari situ. Asik. Nanti teman-teman ada pilih model ini masukkan di sini. Gantian. Dan maksudnya satu toh, gantian. Tapi sama yang satu ini lepas ke dalam gunung, yang lain lihat. Pakai hitungan. Jadi yang pertama anak yang satu kalau sudah memilih 2 model, yang satunya lagi 2. Jadi itu kan anak sudah masuk. Ya kan? Kemudian lagi yang satu lagi buat sampai gunung itu penuh. Jadi satu kelompok anak menghasilkan satu hasil karya. Itu kalau sekarang menggunakan IT. Tapi kalau umpama luring biasa terlalu banyak. Itu usahakan mereka biasanya kalau memang itu gereja, berarti hanya masuk satu gereja dan bawah. Itu satu kelompok anak, satu kesukaan. Itu yang sekarang terlalu. Teman-teman mau akreditasi tak? Ingat, tahun depan akreditasi. Sekolah penyerahan. Bapak sebetulnya maksudnya mau tawarkan di bulan, tapi saya pada. Bang, misalnya tak cetak kemarin itu saya sudah memasukkan di, tapi sudah menunggu. Bisa sih. Terus apa yang ada ini? Cuma saya ini kalau padat, jadi kalau bisa pengumuman jalan. Mama ini kami rencana semester 2 sebelum tutup itu kan ide ini kan dari anak di kelas. Jadi kita ini misalnya sekarang tanaman obat. Ini jadi contoh jahe. Ini jadi lengkap pohon jahe lengkap semua. Ini namaku jahe. Aku berguna untuk apa BCD. Jadi itu kita mau satu dari buku. Apakah ide yang tadi Mama sampaikan itu sudah nyatu karena ini ide kan dari anak. Ya, Semua yang kita kantong ide dari anak. ya. Baru kita cari download, baru kita print. Jadi kita mau pakai tinggal kita buat catatan kali bahwa misalnya Anak siapa? dan anak di kelas. Ya. Jadi dari itu baru kita jelaskan di bawah. Jadi nanti menghasilkan buku untuk tanaman obat. Jadi dia masuk langsung di literasi. Karena berdasarkan hasil karya. iya, berdasarkan hasil evaluasi refleksi kami kurangnya di buku itu untuk pengadaan topik. Kami rencananya begitu semester 2. Jadi ini 14 topik, subtopik yang lewat ini ya, tinggal yang ada ini yang kami buat dari buku. Oke, bisa. Setuju. Saya setuju. Kita akan yang ini lebih baik ya, lebih baik.
supaya memang ini menghasilkan, ya, karena sudah berlelah-lelah anak-anak buah. Ya. Mereka setuju sekali dengan model-model teman-teman menggunakan, karena memang ayah di sini kan ayah ini kan sudah orang kan sudah cukup ya berpengalaman jadi terarah. Setiap kali COVID teman-teman menjadikan objek-objek ini menjadi suatu bentuk permainan. Jadi dia diam tapi Ya. langsung datang jadi tinggal ibu guru yang menguatkan yang pertama. Iya, saya setuju itu. Tapi yang penting teman-teman benar-benar semangat seperti guru suka. Tadi saya bilang kemarin tolongnya di guru itu karena memang walaupun bisa cara bahasa Inggris semua basicnya guru. Nah ternyata kita lihat itu dari yang punya basic itu bisa. Ya, jadi semoga nanti ke depan tuh guru bisa memperdalam apalagi pendidikan itu apa sih? Nah, supaya sini terus sampai kemana-mana. Memang saya sih pernah Pak dari UPM-nya saya sudah berlangsung supaya mereka dapat Pak Kota Pak Abang beliau tapi mengizinkan itu apa jadi merespon jadi saya cukup langsung karena sudah ada sekitar belasan orang yang mau percepatan. Tapi mereka bisa ini, dan mereka Makanya mengingat ini guru ini sudah lebat juga setelah pendidikan yang lain. Itu nanti sebenarnya kita PMO kita akan lihat improve program pendidikan yang lain juga. Kalau memang belum, maka itu tidak lagi rencana lagi. Semester itu mereka ini sudah bisa berbagi sebuah pendidikan yang lain. Kita akan kumpul sekolah penggerak semua di sini. Teman-teman bisa diberi kesempatan untuk terbang karena saya lihat alurnya guru ini sudah dapat ya sudah terarah ya, sudah rata pemahaman ya memang itu termasuk pemahaman beliau terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran sesuai dengan tiga pemahaman itu keren. Terima kasih guru. Keren. Kemarin ada pertanyaan muncul di matematika kalau tidak salah. Itu kan mereka bilang begini, bahwa SPPA kan berdasarkan usia. Itu kan kami muda, tinggal ambil usia yang ini yang apa indikatornya masing-masing. Kalau ini CP-nya satu gimana? Itu yang perlu buat itu. Kita yang merumuskan tujuan pembelajaran ini harus menyederhanakan sesuai dengan usia perkembangan anak. Memang sekarang guru sudah didapat untuk ini, berpikir kritis seperti itu. Jangan harap datang ke guru ketinggalannya. Ambil keluar. Oh, enak. Mau bikin indikator susah mati. Ya kan gitu. Oke, itu sudah ada di dekat di sini. Tidak mudah ya. Tinggal maaf, tinggal ada itu sudah ada gambarnya. Saya ini menyambung itu Pak. Kelima. Jadi kami juga berdiskusi internal di sini. Mereka kan datangkan yang dari sana ke yang angkatan 1 ke sana. Sementara fasilitatornya kan beda. iya. Mama kan fasilitator yang paham tentang PAUD. Iya. Yang hanya informasi saya akan itu mama membina dan mama akan PMO ke sana. Jadi kalau bisa yang mama punya omong tadi bahwa antara kita PSP angkatan 2 kalau memang tidak paham di mana di sini kita bersinergi, jangan ambil yang dari angkatan 1 yang fasilitatornya beda sehingga penerapannya jangan sampai berbeda. Makanya saran sama Iya. Gini, kita waktu ketika tapi jangan kalau bagi mereka ya. Artinya kalau umpama semua minat oke. Semua maunya buat itu guys silakan, tapi atur bagaimana saya tertib kalau dari yang lain diminat yang lain dulu, nanti sebentar kalau nanti yang lain. Tapi kalau umpama ada yang tidak minat itu tidak masalah. Biarkan dia merasakan hasilnya saja. Jadi ini terima kasih Maria sudah luruskan loh. Sudah luruskan makanya memang pasangan ini. Tujuan ibu guru baik sih, makanya dia maunya kadang-kadang sudah iya. Tapi ibu guru lupa bahwa pembelajaran ini sudah bisa mensinas. dan ingat semua bakat anak tidak hasil anak tidak boleh sama. Iya,
waktu PP itu berdasarkan tingkat kemampuan anak ya. Misalnya tingkat kemampuan anak kan kebetulan punya kelompok A, makanya tujuan pembelajarannya baru masuk ke makanya nih. Karena kan begini, ini kelompok A kan sudah lereng dari kelompok B. Terkait dengan kurikulum. Lalu sekarang buku ini kelompok A ini susun tujuan pembelajarannya tersendiri di luar kurikulum atau bagaimana? Karena kemarin waktu susun kurikulum itu tujuan pembelajaran itu masih berdasarkan kelas 5 sampai 6 tahun. Sekarang kan guru sudah menyusunnya sesuai dengan perkembangan anak, kemampuan anak. Apakah susunnya merubah tujuan pembelajaran yang diambil dari kurikulum atau tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum yang ibu ambil itu ibu susun tujuan kegiatannya lebih disederhanakan? Baik, untuk yang awal penyusunan kurikulum itu kami jujur belum terlalu paham tentang capaian pembelajaran, maksudnya tujuan pembelajarannya apakah ini kelompok A harus beda dengan kelompok B atau sama saja. Jadi di kurikulum itu kami hanya buat tujuan pembelajaran sama semua. Iya. Jadi direkturnya lewat dari kegiatan-kegiatan lokal karya dan kegiatan yang kami ikuti, baru kami mendapat hal baru bahwa ternyata untuk anak kelompok A dan kelompok B itu beda kemampuan, beda minat, beda kemampuannya beda. Belum bisa kita samakan tujuan pembelajaran untuk kelompok A dan kelompok B itu sama, tapi kami tetap gunakan hanya di tujuan kegiatannya kami lebih sederhanakan. Itu maksudnya mau kita ada. Jadi untuk kelompok B misalnya kegiatannya anak menyusun angka 1 sampai 5 menggunakan biji biji jagung kan kecil. Iya. Jadi kalau kelompok B masih bisa untuk bersabar sampai selesai, tapi kelompok A kalau yang biji kecil-kecil sampai huruf setengah sudah tidak mau lagi. Iya. Jadi lebih banyak kami gunakan yang agak besar seperti keong, bambu. Jadi itu dan angkanya tidak sampai sebanyak yang kelompok B. Kalau kelompok B bisa sampai 10, kelompok A mungkin hanya ada yang sampai 5, ada yang sampai 3. Baik, terima kasih. Jadi metode pembelajarannya juga sesuaikan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk praktik lainnya ya. Nanti ingat dulu IPR ya. Itu untuk orang itu dan mungkin semua bisa tahu ya. Lalu kemudian mahasiswa bertanya. Dalam pengenalan umum tadi, guru bilang bagus, artinya semua buku di print terus disiapkan di situ dengan penilaian pembelajarannya jumlah anak mengumpulkan dan lain. Terus karena kelompok A, jadi pengenalannya nanti dahuluan untuk vokal, senang. Maksudnya mau tanya, apakah dalam pengenalan umum itu memisahkan antara huruf besar dan huruf kecil, atau mengenalkan huruf besar dahuluan baru huruf kecil, atau memang kolaborasi campur? Kami di kelompok A saat ini baru menggunakan huruf kecil. Huruf besar belum mengenalkan keadaan huruf besar. Saat ini untuk satu huruf pun kami masih buat yang satu huruf kecil berdua. Belum satu huruf besar. Ya, kalau di Ibu Ata gimana? Pengenalan huruf kecil duluan, karena kan dari pembelajaran ada anak yang sudah bisa tulis nama, Ya, tapi itu hurufnya campur karena mama ajar saya Rena itu R-nya besar, A kecil, N besar, A besar. Itu yang saya ambil lagi untuk kembali. Memang nanti tujuannya pasti nanti huruf pertama huruf besar ya, supaya jangan kacau nanti kelihatannya. nanti ini kan sudah masuk semester 2 ya. Semester 2 nih, kalau bisa Ibu tahu bagaimana atur strateginya untuk dua-duanya diperkenalkan. Karena apa, dalam penulisan nama kita harus ajari anak sendiri bahwa nama itu pertama dan besar. Jangan bermain. Jadi nanti angka-angka yang besar itu nanti lewat bermain tertajam di situ. Ini huruf besar ini biasanya digunakan untuk kalau tulis nama, sama nama dulu, jauh-jauh. Itu huruf yang pertama kita yang ini ada model berbeda. Saya bisa, dan semester 2 bisa berubah secara
Ada 2A modelnya beda-beda. Tapi ini A-nya A besar, ini A-nya A kecil. Dia dalam kegiatan bermain. Ya, cuma mereka pasang-pasang dulu. A kecil, A besar, B kecil, B besar, kelompok-kelompok dulu ya, atau susun-susun ya, begitu pasang-pasang, itu buat jalan terkuat. Supaya nanti setelah mereka sudah mengenal betul, baru mulai masuk kepada kalau dalam penulisan nama. Kemarin Ya kemarin sekarang sama lagi, iya. Karena sudah harus materi mama, Iya. kita Iya. nakal. Jadi anak-anak bilang, ibu kita tidak belajar. Oh, kalau mau belajar kan kita ambil guru. Iya. Jadi mereka mengelompokkan. Mereka sudah tahu. Boleh. Huruf A kecil dan huruf ini sama nih, ini ibu. Iya. Mereka bertanya, jadi iya ini A kecil, ini A besar. Berarti ini satu kelompok ibu. Iya. Iya, ini satu kelompok. Iya. Jadi mereka kelompokkan kemarin. Iya. Saya ini nanti mantapkan di komentar mulai. Karena ini kan sekarang nanti sudah selesai kemudian. Oke. Kalau diisi ya. Tapi dalam bentuk bermain ya, bermain untuk mainan ya. Karena itu teknik, karena mereka tidak bisa huruf besar, huruf kecil tidak bisa dipisahkan. Dalam ukuran kayak kata harus ada huruf besar dan ada huruf kecil. Nanti buku saat setelah buku itu kita menentukan topik. Untuk intra kita menggunakan 3 elemen. Nah, dari 3 elemen itu kita pilih dari menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu kita masukkan ke modul ajar. Dari modul ajar kita tentukan topik. Dari topik itu kita membuat peta konsep. Dari peta konsep itu kita tentukan ke ide kegiatan. Dari kegiatan itu kita masuk ke RPP. RPP itu yang kita ambil dari tujuan pembelajaran. Yang kita tuangkan. Dan itu di tujuan kegiatan kita tulisnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu yang kita buat kegiatan sesuai dengan topik yang berjalan dengan kemampuan anak saya sama-sama dalam kalau di kelompok A. Jadi tujuan pembelajaran itu kita tidak sama dengan kelompok B. Jadi kita punya levelnya itu lebih rendah, kayak minimal angka kita baru 1 sampai 5. Sebenarnya 1 sampai 10, tapi kita bertahap. Baik. Ya. Terus untuk mengelola kurikulum juga saya sudah mengerti mama dari modul ajar turun ke peta konsep sampai di pembuatan RPP. Terus tentang penggunaan alat ajar. Penggunaan alat ajar itu dari RPP assessment itu kita ada 3 penilaian checklist, hasil karya, dan anekdot. Tapi anekdot itu saya tulis yang bermasalah pada saat itu saja mama. Tapi kalau penilaian checklist itu di kelas saya ada 14 anak. Jadi satu hari itu saya menilai 3 anak. 3 anak di penilaian checklist dan hasil karya mama. Jadi dalam 1 minggu itu saya usahakan semua anak itu mendapat penilaian mama. Dari penilaian checklist, hasil karya, dan itu saya membuat. Tapi semester ini kita belum buat mama. Nanti dari situ kita buat portofolio. Portofolio itu yang dibuat penilaian selama 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 penilaian. Dari situ yang kita rekap menjadi penilaian bulanan. Sementara buat. Terus dari situ untuk pengembangan penggunaan alat ajar. Penggunaan alat ajar mama kita masih menggunakan penggunaan alat dengan menggunakan kalau kegiatan awal mama kita hanya menggunakan. Kalau hari ini kita masuk di topik yang baru, kita memberi stimulasi dan menonton video mama. Dari video itu kita memberi rangsangan kepada anak dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Setelah itu dengan pertanyaan pemantik kita menyiapkan media. Kita hasil dari mereka nonton, kita tanya kembali dengan media yang kita tunjukkan, anak-anak bisa tanggapan mama, dan bisa mengerti setelah bisa mengenal mama, mengenal apa yang saat kita jelaskan mama dengan cara menonton video. Itu tentang penggunaan alat ajar. Terus tentang P5-nya kita sudah berjalan. Dalam P5 itu kita membuat berbagai macam kegiatan. Yang pertama kita menonton video pahlawan. Nah di situ mama kita setelah menonton video kita menanyakan tentang anak-anak apa yang mereka nonton. Dari hasil nonton itu kita menjelaskan kepada anak-anak siapa itu pahlawan kita, Bung Karno, apa itu 17 Agustus, apa
Pancasila, terus apa warna bendera dan kita itu di minggu yang pertama. Terus minggu yang kedua kita membuat bendera, Mama. Bendera merah putih kita menanamkan kepada anak tentang bahwa kita ini bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia itu warna bendera yang kita merah putih. Dan kita kasih tahu kepada anak apa artinya bendera merah putih. Terus Mama tentang pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Nah, pembelajaran yang kita gunakan sesuai topik yang berjalan. Nah, jadi masuk di topik yang baru, kita membuat kayak dalam 4 minggu. Kayak kemarin kita topik tanaman. Minggu pertama kita bercerita tentang tanaman sayur. Nah, di situ Mama kita download gambar-gambar sayur, macam-macam sayur, terus kita buat seperti ini, Mama. Kita gantung. Jadi setelah habis topik kita masuk topik berikutnya, setelah berikut kita gantung lagi, Mama. Nah, dari situ Mama yang kita gantung ini Mama kita memberi pertanyaan pemantik. Kayak kemarin kita terakhir topik yang terakhir kita membahas tentang tanaman obat. Nah, tanaman obat itu apa saja? Nanti anak-anak bisa, oh ibu itu ada jahe, ada serai. Nah, jahe dan serai itu dia bukan hanya tanaman obat juga, tetapi dia juga termasuk bumbu dapur yang kita temui di dapur saat Mama masak. Terus dalam pembelajaran itu kita kadang juga sering memakai idenya kita juga. Karena anak-anak juga kalau kita kasih kegiatan karena mereka tidak mau juga mau. Dan tidak mau takut mau dengan kegiatan yang mereka mau buat sendiri. Contohnya seperti kita ada buat 3 kegiatan sesuai dengan minat anak. Nah, mereka hanya mau di kegiatan itu saja, satu kegiatan. Mereka tidak mau di kegiatan itu, tapi kita memberi bagaimana cara kita menggantikan media supaya mereka tertarik, Mama. Jadi kegiatan yang berjalan, tetapi medianya yang kita gunakan. Itu saja dari Mama tentang pembelajaran capaian pembelajaran. Lalu kemudian kalau mereka tidak suka salah satu dalam kegiatan ini yang ada yang media, itu salah satu metode. Makanya masuk tadi di mana masuk bilang refleksi tindakan. Itu artinya Ibu Irma refleksi, ya kan? Ibu Irma refleksi, coba mungkin karena media, ya. Nah, ternyata ketika media diganti, maka anak tertarik. Kesulitan anak itu ada di waktu, karena menurut beliau itu kan karena sudah kadang sampai ini kan sore, jadi kadang-kadang media ini siap, bukan tidak sia-sia, tapi terbatas. Nah, itu kelemahan. Saya kelemahan siap tapi terbatas. Nah, ini kan supaya sejalan ya, kita satu sekolah tahun. Jadi kalau bisa sama-sama berkolaborasi supaya teknik yang mana yang teman-teman sudah tempuh dan merasa baik, maka kita curi, kita ambil, ya. Kita yang belum menemukan, kita ambil teknik yang sudah terapkan oleh rekan-rekan di kelas lain, ya, untuk bisa saling memecahkan. Itu tujuan seperti itu. Lalu kemudian ini maksudnya kita ini lupa sih untuk mau tanya tentang asesmen yang benar. Tadi guru bilang asesmen kayak apa ya, satu program tapi ada sifat di dalam tidak ada unsur akal. Itu bagus, ya kan maksudnya. Tapi tetap anak dalam 1 minggu itu dapat dibilang oke, tidak masalah. Jadi ada teknik acak juga di dalam anak tidak seperti itu. Tapi tetap 1 minggu itu semua anak sudah mendapat penilaian untuk tujuan pembelajaran yang sama. Hanya bedanya tujuan kegiatan dan kegiatan itu. Jadi metode pembelajarannya. Oke, itu juga satu kesan menarik ya. Menarik ya, nanti teman-teman jangan lupa menjadi penekanan ketika berbagi praktik baik ya. Dan itu juga hal yang mungkin teman-teman lagi bingung di lapangan. Tapi asesmen ya kan? Oke. Terima kasih Ibu Irma. Saya rasa itu dengan jumlah baik untuk pengembangan kurikulum operasional sekolah itu kurikulumnya kita buat sama-sama, modul ajar RPP. Kalau dari saya sudah mengerti
Dan untuk tujuan pembelajarannya, karena kita kelas di sini saya dengan Ibu Atta, untuk literasi dan numerasinya yang angka itu kami 1 sampai 10. Tetapi ketika pembelajaran ada anak yang untuk numerasinya dia sudah lebih dari itu kadang. Lebih dari 10. Iya, ada anak kemampuannya. Kejar. Di luar dugaan juga kita Iya. pikirnya ya anak semua anak pasti 1 sampai 10 begitu. Tapi ada yang sudah lebih dari itu. Iya, itu sudah. Untuk literasinya seperti yang tadi Mama bilang, untuk pengenalan huruf besar pada semester 2 nanti sebenarnya itu sudah terjadi, kami sudah lakukan. Jadi kami gandeng ada huruf besar dan huruf kecil. Iya, jadi memang ada anak saya di kelas ini B2 yang nama Aaron, itu memang namanya tuh Aaron dan mulai dari huruf A besar karena ada 2 huruf, A besar dan A kecil. Jadi waktu itu saya tulis namanya A kecil, jadi dia protes dengan saya, Ibu, saya punya nama tuh harus ada huruf besar dulu, huruf A, baru ini huruf A kecil. Nah, di situ pas sudah, oh iya ternyata ibu yang salah. Jadi dia kasih benar kalau namanya itu harus ada huruf A besar dulu, baru ada A kecil. Dan memang seperti itu saya lihat di akte kelahirannya seperti itu. Jadi itu untuk tujuan pembelajarannya memang kita beda dengan kelas A. Untuk asesmen penilaiannya, checklistnya kami biasa 1 hari itu 2 anak untuk penilaian checklistnya. Terus ada juga hasil karya dan untuk portofolio bulanan itu kami akan buat di semester 2 Mama, untuk portofolio bulanan. Itu untuk kurikulum, penggunaan alat ajar. Kalau untuk media di sini sama seperti tadi Irma sudah sebutkan, memang sebelum pembelajaran itu kita biasa kasih lihat anak video dulu supaya menarik mereka untuk mereka tertarik masuk pada topik tersebut. Jadi mereka lihat dulu video dari yang kita putarkan di laptop karena ini LCD-nya terbatas, jadi kita nontonnya di laptop. Jadi ketika kita sudah nonton baru mereka bisa melihat. Jadi kita sudah siapkan anak minatnya di misalnya hari ini kita buka ada berapa kegiatan, 4 atau 5 bahkan lebih. Nanti anak minatnya di mana maka dia akan memilih sesuai dengan minatnya untuk media. Jadi media yang kita siapkan juga kita tidak harus medianya tuh banyak yang kita siapkan, itu bervariasi. Ya. Yang berikut untuk proyeknya sama seperti yang tadi Ibu Ruth sudah sampaikan. Jadi itu kita masuk dengan topik Aku Cinta Indonesia. Di situ kita mengajarkan kepada anak untuk anak bisa mencintai budaya. Yang berikut pembelajaran sesuai tahapan capaian pembelajaran peserta didik. Ya untuk capaian ini sama seperti yang tadi. Kami kelompok B, capaian pembelajarannya yang kami buat kadang maksudnya kami pikir anak tidak mampu sampai di sini, ternyata kemampuan anak lebih dari dugaan kita di sini. Hanya melalui kegiatan bermain sambil belajar. Iya, bermain sambil belajar. Mbak mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, itu dia tahu dari mana? Menurut ibu, dia tahu membedakan yang kecil dan yang besar dari mana kok tiba-tiba dia mengingatkan ibu? Mungkin orang tua di rumah sudah mengajarkan Aaron punya nama seperti ini. Kalau ditulis di buku, kalau ditulis mungkin A besar dulu baru A kecil. Ya sudah ada konsep dari rumahnya. Oh ya, begitu. Maksud saya pikir jangan sampai karena katakan ibu bilang untuk pengenalan huruf besar kecil juga sudah dicoba kan, jadi siapa tahu mungkin melalui kegiatan pengenalan itu dia tahu. Ya karena ini dari awal, dari yang kita masuk pertama itu memang dia sudah tahu kalau dia punya nama hurufnya begitu. Ya, jadi pengaruh orang tua ini masih sangat luar biasa. Itulah orang tua. Kita juga orang tua juga kan. Jadi kita punya anak tuh nih, mereka begini dan begini.
tapi ya karena memang itu di luar ketidaktahuan kita, ya. Saya lihat teman-teman tuh sudah paham kok. Tinggal bagaimana teman-teman tuh bisa memberikan pengertian pemahaman pada orang tua saja. Orang tua saja, karena orang tua semua sama. Di mana-mana semua begitu lagi dalam pergumulan. Lagi dalam pergumulan, dan nanti kan ada rapat evaluasi, mungkin di akhir semester kok, kalian pas mau Sabtu ini. Sabtu ini kan dia terasa sekolah Sabtu. Sabtu ini sampai Sabtu. Kalau minggu depannya itu bisa. Ini kan setelah ini sudah selesai kegiatan program negara, tinggal kita dampingi orang mana nih dari yang dibutuh itu di resolusi 1 tanggal. Dan minggu depan itu bisa. Tapi gunanya belum. Makanya hari ini ada sulit. Harus hari Sabtu nah. Sabtu depan itu Sabtu. Hari Sabtu ini kita geser jam. Saya karena hari Sabtu itu kan daring dengan Melaka. Kita nanti koordinasi di toko. Kalau bisa geser jam, di sini mulai jam berapa? Jam 9. Kalau bisa geser jam siang boleh ya. Kita harus koordinasi. Kalau memang mereka bersedia siap, kita jam 12. Berdasarkan refleksi tadi. Nanti kita pastikan ke dalam ini lembaran ini sampai bagian ini. LK refleksi ini. Ini tadi sebelumnya kita Yosko atau ibu satu ibu ini yang sekarang lagi menjawab menggantikan Yosko itu ke sebuah tanggapan tadi. Nanti tinggal kau bisa dari pertama memang kurikulum. Nanti kita copy dari kurikulum punya praktik baik yang sesuai dengan yang tadi teman-teman itu masukkan di sini. Kemudian nanti ini satu lembar ini copy lagi ke lembar berikutnya untuk nanti untuk bahan media pembelajarannya. Lalu kemudian nanti untuk P5-nya, lalu untuk pembelajarannya. Ya, apa diferensiasi. Copy ini menjadi 4 lembar. Ya, letakkan ini copy masing-masing. Ini copy-nya ini. Letakkan copy masing-masing. Untuk lembar pertama, lembar kurikulum, lembar kedua penggunaan alat ajar, ketiga ini, keempat pembelajaran sesuai tahap capaian. Nanti kita lihat di sini, kita sama-sama diskusi, kita masuk di tahap untuk kurikulum, kita masuk di tahap yang mana. Kita copy dari situ masuk ke dalam praktik pilotnya. Ya, setelah kita makan siang ya. Nah kemudian nanti yang bagian mengopi, tapi ini kita diskusi bersama-sama biar supaya lebih cepat. Nah setelah itu baru nanti LK1 dengan LK3. LK3 itu kerja individu, terus LK1 itu kerjanya kelompok. Nanti tadi sudah ada gambaran yang punya pemahaman tadi itu Ibu Irma dengan apa ya 3 orang ya, 3 orang tuh merupakan senior sudah untuk kerja ya, untuk kerja yang nanti LK berapa? 1 untuk diskusi supaya lebih satu titik, yang lain diskusi lebih cepat selesai. Ya, supaya selesai ini kita masuk di nanti terakhir hormati testimoni dari ini sebagai kepala satuan terkait dengan refleksi hari ini bagaimana alasannya dan tingkat lanjutnya gimana. Lalu nanti kita masuk ke PMO. PMO lebih cepat karena PMO itu kan sudah dalam refleksi. Kita tinggal blok saja, kita ada di tahap yang mana, kemudian nanti kasih blok itu kita buat simpulan, nanti ada simpulan langsung print. Dengan pendataan selesai. Terus nanti masukkan dengan ini kucing juga tidak lama, karena ini semua sudah dilaksana. Kita pendek tahan dulu untuk Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan refleksi untuk kegiatan hari ini, di mana hari ini kami berterima kasih karena sudah didampingi oleh Ibu Fasilitator Mama Susan, di mana hal-hal yang perlu kami kembangkan di lembaga yang berkaitan dengan 4 topik besar, yaitu pengembangan kurikulum operasional sekolah, kami sudah
menyusun kurikulum dan sudah melakukan pemetaan dari elemen dan setiap CP dari setiap elemen itu, dan memetakan tujuan pembelajaran dari setiap CP dari 3 elemen untuk kegiatan intrakurikuler, dan juga semuanya sudah berjalan selama 14 minggu untuk kegiatan intrakurikuler dengan topik-topik yang kami sudah tentukan. Dan selama 3 minggu kami melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia, dan semua itu sudah dilakukan dengan baik oleh Lembaga TK Negeri Kelapa Lima. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan alat ajar. Untuk di TK Negeri Kelapa Lima, penggunaan alat ajar pertama berkaitan dengan media. Kami menggunakan media-media bahan alam yang kami pakai di lembaga untuk kegiatan pembelajaran. Untuk penggunaan TIK, guru juga sudah melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan TIK yang ada di lembaga kami. Untuk proyek penguatan pelajar Pancasilanya sudah dilakukan, dan pembelajaran sesuai dengan tahapan CP dari 3 elemen pun kami sudah lakukan sesuai dengan ini yang kami sudah susun di dalam kurikulum personal TK, dan sudah dilakukan juga oleh guru-guru dalam menyusun modul ajar. Dari modul ajar itu dituangkan ke RPP yang dilaksanakan setiap hari, dan di dalam RPP itu juga dilaksanakan penilaian. Di dalam penilaian itu pun menggunakan nilai anak sesuai dengan apa yang muncul pada anak, sehingga benar-benar penilaian itu konkret, tidak otentik dengan apa kegiatan yang anak lakukan. Jadi benar-benar penilaian itu berjalan sesuai dengan kemampuan yang muncul dari anak berdasarkan pembelajaran yang didesain oleh guru berdasarkan minat anak. Terus yang kami rasakan untuk kegiatan hari ini sangat senang, karena dari yang tadinya kami belum paham tentang kurang paham tentang pembelajaran berdiferensiasi di komunitas praktisi satuan PAUD, kami juga sudah berdiskusi untuk boleh merubahnya pada semester 2, dan hari ini dikuatkan oleh Ibu Fasilitator bahwa benar pembelajaran itu harus berdiferensiasi, di mana semua topik ini media yang disiapkan oleh guru harus bervariasi, sehingga kegiatan yang ditampilkan oleh anak itu tidak sama tetapi berbeda-beda sesuai dengan minat anak. Terus yang menjadi kesulitan ketika kami mengikuti refleksi hari ini tidak ada, tetapi ada sedikit kesulitannya kami itu di penggunaan IT tadi, yang berdasarkan kita sudah melakukan ini tidak lanjut, tetapi karena satu dan lain hal virus di laptop tiba-tiba hilang, itu merupakan satu kesulitan kecil tetapi sangat fatal, dan kami akan merubahnya ke depan. Hal yang kami dapatkan dari sesi ini adalah kami dapat menambah wawasan pikiran tentang bagaimana kami merefleksi satuan PAUD kami di posisi yang mana, dan kami merefleksi hari ini kami masih membutuhkan pendampingan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran di mana yang berpihak pada minat murid, dan guru harus kreatif dalam menyediakan media-media pembelajaran yang banyak kepada anak, sehingga memberi kesempatan dan ruang kepada anak untuk anak bisa memilih dan menggunakan media tersebut dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas.